Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo many people. Balik lagi di podcast Jurusan Manajemen UNAN yang bakal dipandu sama aku, Aulia Aziza, dan partner aku. Asar Fania. Nah, many people, di episode ketiga ini kita bakal bahas topik yang sangat menarik mengenai pengalaman bekerja dan berbisnis sambil kuliah dengan narasumber salah satu alumni manajemen UNAN, yaitu Uda Afiful Hadi, yang pernah menjabat menjadi CEO HMJM periode 2009-2010, yang juga saat ini menjadi salah satu pengelola Azwa Perfume di Pekanbaru. Udah, gimana nih udah kabarnya udah? Alhamdulillah, halo. Alhamdulillah, baik. Asher, Aulia. Boleh tanya sedikit udah posisi di mana dan kesibukannya apa nih udah saat ini udah? Oke, kebetulan udah sekarang lagi di Pekanbaru, kebetulan lagi di kantor ini. Udah di Pekanbaru merantau atau memang asli dari Pekanbaru udah? Udah merantau, asli udah dari Bukit Tinggi. Oke, udah. Nah, kayak yang udah di-mention di awal nih, udah kan pernah menjadi CEO HMJM UNAN. Nah, apa sih udah proker yang paling berkesan atau paling besar yang pernah diangkat di periode udah waktu itu? Untuk proker, pas di masa jabatan udah dulu bersama rekan-rekan, bersama teman-teman, ada beberapa program yang kami jalankan. Pada dasarnya semuanya berkesan, tapi ada beberapa nih yang menurut kita kesannya itu lebih. Nah, beberapa di antara itu yang pertama, kita pernah ngadain event dulu yang sekarang apa itu namanya? Kalau kami dulu bikin nama eventnya itu Emotion, Economic Management in Action. Nah, itu merupakan salah satu brand project kita dulu waktu di kepengurusan 2009-2010. Cikal bakalnya berikutnya itu apa ya sekarang? Kalau program atau project besarnya itu? Sekarang ada manajemen Goes to School udah MGTS. MGTS ya, oke. Di kami dulu bikin event besarnya itu Emotion, Economic Management in Action. Nah, waktu itu kita mengundang beberapa motivator dan beberapa penulis yang waktu itu yang lagi viral. Waktu itu masih zamannya si Raditya Dika. Raditya Dika itu masih di zaman itu lagi viralnya, lagi naik daunnya. Kemudian Andri Wongso. Awalnya kita mau mengundang Bapak Mario Teguh. Waktu itu Golden Ways Mario Teguh itu lagi naik-naiknya. Kemudian di dalam acara itu juga kita mengundang Bapak Ipo Santoso. Nah, jadi kita mengkolaborasikan antara yang pertama itu motivasi yang dibawakan oleh si Bapak Andri Wongso, yang awalnya rencananya Bapak Mario Teguh waktu itu, yang nggak jadi kita cancel, kita ganti ke Bapak Andri Wongso. Kemudian baru kita mengaitkan dengan bisnis, karena kita berharap nih teman-teman yang kuliah ataupun teman-teman yang nantinya sudah selesai dari bangku kuliah itu siap nih untuk masuk ke dunia kerja atau masuk ke dunia bisnis. Karena itu waktu itu di zaman itu Bapak Ipo Santosa itu masuk yang lagi trendingnya kayak gitu, The Power of Kepepet dulu. Nah, kemudian di bagian yang kreatifnya itu Raditya Dika. Waktu itu stand up belum begitu banyak itu pemain-pemainnya atau bintang-bintangnya, waktu itu stand up komedi. Dan waktu itu untuk anak muda yang berkarya di bidang hiburan, Raditya Dika salah satu role modelnya kayak gitu. Nah, karena itu kita undang 3 narasumber yang pada masa itu lagi naik daunnya, lagi bagus-bagusnya kayak gitu. Begitu. Wah, berarti dulu keren-keren banget ya udah eventnya. Terus ini nih udah, kalau dulu udah seringnya nongkrong di mana sih udah? Dan sampai saat ini masih keep in touch nggak udah sama teman-teman yang dulu, teman-teman dari HMJM dan lain-lain? Oke, kalau keep in touch masih kalau dulu pas tahun-tahun dia gimana ya? Dia sesuai dengan tahunnya, Asar. Jadi pas baru-baru kuliah dulu kami belum berani untuk gabung di mana udah uni-uni atau senior kita itu duduk kayak gitu. Jadi kami beraninya itu ya udah cuma di lapak-lapak one-one di depan kelas, atau kami cuma duduknya di barak F, dan itu pun agak ke pinggir-pinggir, nggak berani gabung
Waktu itu pas di masa di tahun 2007 itu biasanya kalau udah yang lain itu kan kami dulu ada Toserba. Mungkin sekarang masih ada nggak Toserba? Nah, jadi Masih kalau ada, udah uni-uni dulu banyak yang duduk di Toserba atau di kafe atau dulu di bawah tangga di kafe FE dulu itu ada kafe FE di bawahnya yang arah ke dekat tulisan Fakultas Ekonomi ini sekarang itu dulu ada kafe di sana. Sekarang masih ada apa enggak ya? Nah, jadi yang dulu dekat banyak yang gedung duduk R udah. yang dekat gedung R ya, yang dekat tempat kuliahnya internasional. Iya udah. Sekarang Nah udah di sana tutup itu dulu udah tutup ya. Nah kalau dulu ada kafe di sana. Nah jadi kalau kami pas di tahun-tahun awal, kami belum berani tuh gabung-gabung ke sana. Kami cuma di bagian-bagian pinggir-pinggir, duduk-duduk di lapak one-one, makan salan kayak gitu. Nah setelah itu barulah mulai-mulai berani, barulah mulai-mulai jalin komunikasi, silaturahmi, dekat sama udah-udah. Nah kemudian barulah kami eh, berani untuk duduk kayak di kafe atau di Toserba, udah baru gabung berbicara ngobrol sama udah itu biasa. Baru mulai itu di tengah-tengah tahun 1 itu baru mulai. Nah selanjutnya barulah kami join duduk sama udah sharing sama udah sama uni-uni di sana di kafe yang di bawah itu tadi, yang di bawah tangga itu namanya dulu, atau di Toserba, tapi lebih seringnya itu di Toserba atau di Sekre Hima. Nah udah dengar-dengar udah nih Iya. kerja atau berbisnis sambil kuliah. Kenapa dulu milih bisnis sambil kuliah tapi ikut organisasi juga, itu udah gimana kesibukannya udah? Oke. Kenapa dulu memilih produktif ya, baik itu bisnis ataupun bekerja? Alasan utama atau alasan realnya dulu ya kebutuhan. Alasan kebutuhan itu menjadi faktor utama. Ya kemungkinan dengan keadaan kondisi ya mungkin di ekonomi yang tidak begitu ya cukup, dalam artiannya cukup, kita butuh nih gimana kita bisa bertahan dan tetap bisa berkembang nih kayak gitu kan, bisa memenuhi kebutuhan di samping kita tetap di samping kita mengharapkan ya semacam bulanan dari orang tua atau kiriman dari orang tua. Maka kepikiran lah gimana caranya biar kita punya penghasilan sendiri dulu, kita produktif sendiri dulu, apakah dengan berusaha, berbisnis, ataukah dengan bekerja. Nah, waktu itu udah memanfaatkan peluang-peluang yang kebetulan ada waktu itu. Beberapa peluang-peluangnya itu salah satunya pernah dulu jadi tim sukses dari caleg, itu kita ikut survei. Yang penting ada menghasilkan, jadi nggak harus bekerja di sini, bekerja di situ. Tapi apa nih ketika ada peluang, nah disitulah kita kebetulan waktu itu udah ambil ya hal-hal kecil-kecil aja, baik itu survei dulu kan kita sering diajak tuh sama dosen atau sama lembaga survei untuk sebar kuesioner kayak gitu. Nah kita udah dan teman-teman sering ambil dulu. Mungkin sekarang masih ada. Jadi kita sering ambil proyek-proyekan itu yang dalam kota dan luar kota, dan alhamdulillah penghasilannya itu bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya kuliah, untuk menambahkan dulu alhamdulillah kan dapat beasiswa juga untuk kuliah, dan alhamdulillah terbantu. Akhirnya ya udah untuk kebutuhan sehari-hari kita mencari penghasilan tambahan. Jadi lebih ke kebutuhan dan pengen gimana ya, aktualisasi diri, kebanggaan sendiri juga nih ketika kita sudah tamat dari SMA, kita sudah masuk ke bangku kuliah. Karena gini, ketika kita baru masuk ke bangku kuliah, mindsetnya itu kan udah mindset dewasa kali tuh, merasa udah, wah saya udah dewasa nih, udah nggak sekolah lagi, saya udah kuliah, maka pengen produktif, pengen berpenghasilan sendiri, pengen mandiri, nah kan kayak gitu, itu motivasinya. Nah itulah latar belakangnya ketika itu udah memilih untuk produktif di luar kuliah atau di luar kampus.
Nah, udah Mm-mm. kan tadi udah banyak tuh udah kesibukannya untuk produktif di saat kuliah. Gimana sih udah caranya bagi waktu biar kuliahnya aman, terus kegiatan lainnya juga aman. Terus waktu itu udah lulusnya tepat waktu atau agak-agak sedikit lama udah? Oke, tentang membagi waktu, kita kan punya skala prioritas masing-masing. Kita punya skala prioritas pribadi. Yang kuliah tetap karena kita dititipkan oleh orang tua kita dipesankan oleh orang tua kita dari rumah, kamu itu ke kampus, ke UNAN itu untuk kuliah, untuk belajar. Udah jelas tujuannya itu apa, dan kita harus sadar dan paham tentang niat kita dan tujuan kita ke kampus itu apa. Otomatis kita tidak boleh melalaikan skala prioritas kita tersebut, yaitu untuk apa? Untuk belajar, untuk kuliah. Namun kita perlu memanage waktu kita juga, belajar mengelola waktu kita juga. Gimana nih jadwal kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ya di tahun-tahun satu memang agak padat jadwalnya, tapi padatnya kan nggak sampai malam juga. Kita padatnya jam kuliah itu ya udah dari pagi sampai siang, kemudian sore kita ngapain? Apakah sore kita cuma main-main aja, malam kita ngapain ya kayak gitu. Jadi dalam sehari itu ada 24 jam, anggap kita di kampus 6 sampai 6 jam, kemudian setelah itu kita ngapain lagi? Apakah kita cuma mau lenye-lenye di kos, ataukah kita mau nge-game di kos, atau kita mau ke warnet? Dulu masih zamannya warnet ya, main Friendster dulu masih. Main Friendster, FB, itu masih awal-awal boomingnya. Nah, kita mau ngapain aja kayak gitu. Di weekend kita mau ngapain aja ketika kuliah libur. Selain kita juga menjalin sosial di kampus. Nah, ketika ada waktu senggang yang rasanya bisa kita manfaatkan, yang bisa kita optimalkan dengan hal-hal yang produktif, maka udah lebih memilih mengisi waktu udah itu dengan hal yang produktif. Dengan apa? Dengan mencari kegiatan, mencari ya dalam tanda kutip pekerjaan yang bisa nih menyesuaikan, bukan kuliah yang menyesuaikan dengan kerjaan, tapi kerjaan atau usaha kita yang menyesuaikan dengan kuliah kita. Karena apa? Skala prioritas kita pertama tadi apa? Untuk kuliah. Kita dipesankan, kita diniatkan oleh orang tua kita supaya belajar kuliah dengan baik. Nah, karena itu pada awalnya dulu selain yang freelance untuk ya semacam survei atau penelitian dulu, udah juga ngambil part time dulunya. Ngambil part time yang mana jam kerjanya itu kan cuma sekitar 5 sampai 6 jam. Pulang kuliah sekitar jam 4 udah bisa masuk kayak gitu, udah bisa masuk bekerja, udah bisa memulai aktivitas bekerja sampai jam 10. Sampai jam 10 nanti pulang. Nah, istirahat paginya bisa. Kalau memang ada tugas, ada apa bisa dikerjakan di pagi hari kayak gitu. Nah, udah. Kalau misalkan nih kan udah berbisnis nih udah. Kalau misalkan cara kita tetap konsisten kan pendapatan naik turun nih udah kalau berbisnis. Gimana sih cara kita tetap konsisten untuk itu udah? Tetap konsisten dalam artiannya seperti ini, apapun dimanapun kita, baik itu berbisnis ataupun bekerja, hal yang seperti itu, ketidakkonsistenan itu pasti bakal ada terjadi. Tapi sekarang gimana? Naik turun itu pasti bakal terjadi, apapun itu, baik itu kita bekerja ataupun berbisnis. Intinya adalah bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita tetap bermindset positifnya. Nah, goal kita, tujuan kita adalah untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kayak gitu. Namun untuk tumbuh dan berkembang itu sama seperti tanaman, ketika tanaman itu tentu mungkin ada badai, mungkin ada hama, atau mungkin ada apa. Nah, ketika itulah gimana peran kita, bagaimana kita untuk bisa mengelola itu tadi. Ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, tapi kita tetap bisa survive nih. Bukan hanya survive, tapi tetap bisa growth. Nah, kayak gitu. Nah, justru tantangan itu sebenarnya bukan menjadi titik lemah, tapi menjadi ya tantangan pemacu kita untuk memotivasi kita untuk lebih nih. Nah, ketika ada titik turun, ada titik yang menjadikan kita itu ya penurunan nih. Nah, kenapa bisa? Nah, kayak gitu. Kenapa bisa? Ya, disitulah kita berpikir kan, disitulah kita mulai diasah. Jangan kita maunya enaknya aja ketika stabil ya udah kita enak, ketika tumbuh ya udah kita enak kayak gitu. Kita bisa ketawa, kita bisa senyum. Tapi pas kita ada kondisi yang tidak diinginkan, ketika ada kondisi penurunan, ya udah kita mau ngapain kayak gitu.
Nah, itu tuh yang nggak bisa kita set. Kita tidak bisa men-set keadaan, tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk menghadapi keadaan tersebut. Karena keadaan itu datang dengan alaminya, datang dengan sendirinya, kayak gitu. Tapi yang bisa kita set itu, yang bisa kita kontrol itu adalah bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menyelesaikan, ya lebih ke menghadapi masalah-masalah yang ada tersebut. Keadaan tidak bisa kita kontrol, tapi yang bisa kontrol itu adalah diri kita. Nah, oke, udah. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, udah. Boleh dong udah dikasih sedikit tips dan saran untuk teman-teman yang masih kuliah sekarang, tapi mau menjalankan bisnis atau sambil kerja part-time udah. Masukan udah, saran udah, atau kalau boleh dibilang nasihat untuk adik-adik di kampus, rekan-rekan di kampus yang sekarang masih berjuang di bangku kuliah, yang perlu kita ingat itu adalah nilai-nilai dari pribadi kita. Nilai-nilai pribadi kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk harus mempunyai nilai, harus mempunyai karakter sendiri. Apa nih nilai-nilai yang kita junjung? Nah, beberapa nilai-nilai yang perlu kita junjung itu adalah, yang pertama itu adalah kejujuran. Karena apa? Karena kejujuran itulah yang menjadi nilai utama dari diri kita. Yang kedua itu adalah, yang kita perlu junjung itu adalah akhlak. Akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap diri kita sendiri, akhlak terhadap lingkungan, itu perlu dan sangat penting ada pada diri kita. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan sekarang, apapun plan kita, apapun rencana kita, dan apapun peran kita sekarang, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang keempat, disiplin. Disiplin merupakan kunci utama sukses atau tidaknya seseorang. Memang rezeki itu dari Allah. Semua itu datang dan sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan. Baik itu kedisiplinan yang kecil maupun kedisiplinan yang besar. Kemudian yang kelima, doa dan ridho dari orang tua. Nah, kita sebagai anak yang ditugaskan untuk sekarang nih, kebetulan kita masih berkuliah. Yang paling penting bagi kita adalah mengharapkan ridho dari orang tua, doa dari orang tua, prioritaskan ke orang tua. Bagaimana untuk, alhamdulillah nih, untuk kita-kita yang masih memiliki orang tua. Nah, jadi ridho orang tua, doa dari orang tua itu sangat menentukan. Peganglah, insya Allah, peganglah 5 poin yang udah pesankan ini untuk adik-adik, untuk teman-teman. Ingat-ingat, dari 5 itu apa yang menjadi nilai utama, yang menjadi nilai inti dari diri kita. Jadilah manusia yang betul-betul memiliki nilai, yang berkarakter. Dan terakhir, usahakan kita itu bukan menjadi orang yang meminta, tapi pemberi. Jadi kita jangan melihat apa untung-untungnya aja terus ketika kita bergaul nih dengan seseorang. Apa untungnya saya bergaul dengan mereka? Apa untungnya saya masuk organisasi itu? Atau apa untungnya? Jangan kita berpikirnya itu, mindsetnya itu oportunis. Jadi hanya memikirkan kepada keuntungannya aja. Apa untungnya saya bergaul dengan dia? Apa untungnya saya ikut di acara ini? Nah, kita sering berpikiran terus seperti itu. Tapi cobalah ubah mindset kita itu ke orang yang memberi. Apa yang bisa kita beri ketika kita masuk ke dalam suatu lingkungan, apa yang bisa kita beri nih untuk lingkungan itu, bukan keuntungan yang bisa kita ambil dari lingkungan itu, tapi usahakan agar kita tidak hanya mengambil manfaat dari lingkungan kita, dari orang-orang terdekat kita, tapi pikirkan apa nih kira-kira yang bisa kita berikan ke lingkungan kita, ke masyarakat, atau ke teman-teman kita, terutama ke siapa? Ke keluarga kita, karena keluarga merupakan tanggung jawab dan prioritas kita, terutama siapa? Keluarga, orang tua. Itu sedikit pesan dari Uda Asyar Aulia. Nah ya, terima kasih banyak ya Uda. Nah, Manda People dengerin tuh 5 poin utama dari Uda Afif. Nah, sampai juga kita di akhir episode 3 kali ini. Terima kasih banyak Uda Afif udah mau diwawancarai di waktunya yang sibuk ini. Iya. Semoga bermanfaat pembicaraan kita semua untuk Manda People. Nah, Many People, gimana episode kali ini sangat-sangat menarik kan? Nah, pastinya iya dong. Karena itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tunggu episode-episode selanjutnya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.